wa fi Zabur, dan di dalam kitab Zabur. Kita tahu bahwa kita punya 4 kitab suci yang wajib kita imani, walaupun jumlahnya lebih dari itu. Tapi yang wajib kita imani itu 4. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, dan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kita wajib mengimani ketiga kitab selain Al-Quran ini, harus kita yakin. Tetapi semua apa yang ada di kitab ini telah disempurnakan di Al-Quran. Jadi kalau kita mau ngamalkan apa yang di Zabur, di Injil, di Taurat, sudah ada semua di Al-Quran, karena Al-Quran penyempurna. Tapi kita harus meyakini bahwa ini kitab dari Allah. Tetapi adapun kitab yang sekarang, baik itu Zabur, Injil maupun Taurat, tidak terjamin keasliannya binasil Quran, nas Quran yang mengatakan wa yuharrifuna, dan mereka mentahrif, menambahi, mengurangi. Maka Injilnya kita percaya, tapi kalau Injil yang sekarang ini kita nggak percaya. Tauratnya kita percaya, tapi Taurat yang sekarang ini dipegang orang Yahudi kita nggak percaya. Zaburnya kita percaya, tapi kalau ada orang mengatakan punya Zabur kita nggak percaya. Kita percaya dengan Zabur yang pertama diturunkan oleh Allah untuk nabinya Dawud. Ya, kita yakin dengan Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa. Tapi yang sekarang keasliannya tidak terjamin. Bukan kita suudzon atau mereka-reka, enggak, karena Quran yang ngomong. Maka dari itu ada beberapa surat atau ayat-ayat di Zabur, di Taurat, di Injil itu yang masih kita ambil hikmahnya, tapi kita tidak berani menjamin keasliannya. Makanya di dalam kitab-kitab kuning itu wafit Taurat, adapun di Taurat disebutkan, adapun di Injil disebutkan, adapun di Zabur disebutkan, kita ambil hikmahnya, tapi kesahannya, keabsahannya, keorisinalnya nggak bisa terjamin. Makanya nggak bisa dibuat dalil, apalagi sudah ada nasikhnya, penyempurnanya, yaitu Al-Quran. Jadi kita hanya mengamalkan apa yang di Al-Quran. Cukup dengan kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan diantaranya dari apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Dawud dalam kitabnya Zabur adalah sebagai berikut. Wa auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi assalam. Allah mewahyukan kepada nabinya Dawud alaihi salam. Annal aqil al-hakim la yakhlu arba' sa'at. Kalau orang itu betul-betul punya akal yang sempurna, kalau orang itu disebut bijaksana, kalau orang itu disebut orang yang intelektual, kalau orang itu disebut orang yang matang, dewasa, pandai, cerdas, pinter, maka tidak kosong dari waktu-waktunya dari 4 hal ini. Tidak kosong waktunya dari 4 hal ini. Artinya kalau 4 hal ini lolos dari kehidupan kita, kita bukan orang yang berakal. Kita bukan orang yang pandai. Kita bukan orang yang bijak. Apa 4 ini? Yang pertama, sa'atun fiha yunaji rabbahu.
Dari 24 jam kita harus punya waktu beberapa saat untuk munajat kepada Allah, ibadah. Kita ini sama Allah diberi amanah umur yang Allah tidak memberikan umur kepada kita kecuali mempunyai maksud dan tujuan. Apa itu? Agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita taqarrub kepada Allah. Allah itu nggak ngasih kita waktu dan umur untuk hal-hal yang nggak manfaat. Allah nggak ngasih kita karunia umur untuk kita buang-buang lihat televisi, buang-buang lihat HP, buang-buang untuk yang nggak manfaat. Bukan untuk itu Allah kasih kita umur. Tapi Allah kasih kita umur panjang untuk diberi kesempatan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah. Maka orang yang pintar, orang yang banyak ibadah. Kita sekarang ini termasuk orang yang cerdas, bijaksana, intelektual, pintar. Karena kita makmurkan antara maghrib dengan isya di masjid, ngaji, sholat jamaah. Ini berarti wong sing pintar. Bukan orang yang pintar itu S1, S2, S3, Samsung S10 hadirin. Ya, bukan. Loh, Anda kira orang yang sudah sampai ke bulan itu pintar? Anda kira orang yang sudah menciptakan teknologi yang mutakhir itu pintar? Kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang gak ibadah sama Allah hingga terbuang umurnya, percuma, sia-sia, ketika mati lihat gak punya bekal. Apa yang mereka katakan ketika mereka gak beriman dengan Rasulullah? Apa yang mereka katakan? Lau kunna nasma'u au na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, coba apa coba bahasa Indonesia? Umpama saya dulu waktu di dunia punya akal. Kalau ya Allah, aku waktu di dunia mau dengerin. Mereka nggak punya telinga apa? Punya, tapi nggak mau dengerin. Makun nafi ashabis sa'ir. Hari ini saya bukan menjadi penghuni neraka ya Allah. Tapi karena saya dulu nggak cerdas, saya dulu nggak pinter, saya dulu nggak ibadah, saya dulu nggak beriman sama Rasulullah, saya nggak dengar kata Rasulullah. Gara-gara itu semua sekarang saya masuk neraka ya Allah. Padahal mereka ini ahli teknologi, pinter, kaya, tapi ketika nggak ibadah mereka nyesel dan mereka mengatakan nggak punya akal. Saya nggak punya akal dulu, nafsu, ego, syahwat. Makanya di Zabur disebutkan wong pinter, orang pandai, orang cerdas itu yang menggunakan waktunya 4 hal ini. Yang pertama ibadah, itu yang pertama. Tak mungkin kita ibadah saja. Tapi yang kedua apa? Wasa'ah fiha yuhasib nafsahu. Dan punya saat yang tiap saat dia menghitung-hitung kekurangan dirinya, introspeksi dirinya, introspeksi. Orang pinter itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, Al-Qais, orang cerdas, orang pinter, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu menghitung-hitung kekurangan dirinya dan mempersiapkan, beramal untuk persiapan hari yang lebih panjang dari hari di dunia ini. Iku wong pinter. Dalam sing jahil sapa? Wong bodoh sapa? Manit taba'a hawa. Orang yang hidupnya di dunia ngikutin hawa nafsunya toh.
ngikutin hawa nafsu hidup, cari harta, cari jabatan, gontok sana, gontok sini, caci sana, berantem sini, goblok iki wong bodho. Mau dia punya jabatan, mau dia punya gelar apapun, kalau hidupnya hanya ngikuti hawa nafsu, kata Rasulullah iki wong jahil, wong bodoh. Orang pintar itu yuhasib nafsah. Kekurangannya dalam ibadah, kekurangannya dalam ilmu, kekurangannya dalam beramal soleh, dihitung-hitung, khususnya sebelum tidur. Sebelum tidur tuh kita itu, sebelum tidur habis baca apa? Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut, bismika rabbi wada'tu jambi, wa bismika rabbi arfa'u. Terus baca tabarok. Mari baca tabarok, baca Bismillahirrahmanirrahim ping selikur. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Wes. Siap tidur. Mikir. Mulai subuh sampai tidur ini. Dia pakai untuk apa umurnya? Di mana amal soleh yang sudah saya buat? Per hari ini saya amal apa? Selain sholat 5 waktu, oh sunnah alhamdulillah 10 yang rawatib saya sudah lakukan. Oh sedekah, jadi saya sudah ini tek. Oh ya, alhamdulillah. Berarti untung hari ini saya. Maksiatnya, ya Allah aku mau ngomongi iki, ya Allah aku mau delok sing haram, ya Allah terus butuh waktu 10 menit tidur. Hitung, hasab nafsahu. Itu pahalanya seperti ibadah bertahun-tahun. Itu seperti orang tafakur. Ini penting. Jangan kita ini tafakur malam tahun baru doa. Malam tahun baru kita tafakur bersama apa yang sudah kita perbuat setahun ini, kesuwen setiap malam. Makanya katanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan manadimtu ala syai'in mithla nadami. Aku enggak pernah menyesal atas sesuatu yang aku lakukan seperti penyesalanku idza gharabat fi yaumina syamsun, kalau terbenam matahari di hariku itu, naqasa fihi umri, berkurang umurku, walam yazid amali, tapi enggak nambah amalanku. Sumpek. Abdullah bin Mas'ud kalau sudah malam datang sumpek, iki kurang umur jatah umurku, tapi kok enggak nambah amalku. Hari ini apa amal yang nambah? Enggak ada, segitu-gitu tok. Sumpek. Nah ini kita perlu tafakur, muhasabah. Yang ketiga, ini kalau orang yang suka mikir gitu itu orang yang pintar. Yang ketiga, sa'ah yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubih. Dan saat kita berjalan dari rumah kita menuju rumah saudara teman kita untuk tanya, apa kekuranganku? Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah, presiden yang hampir menguasai separuh dunia di masa khilafah beliau, yang menaklukkan Persia, datang ke Hudzaifah, tanya kepada beliau, wahai Hudzaifah, tolong, adakah di diriku tanda-tanda kemunafikan sifat, kemunafikan amal? Hasyaka ya khalifah, ya Amirul Mukminin, enggak mungkin kamu ada. Enggak apa-apa yang jujur, saya takut. Enggak ada. Kalau gitu kasih tahu apa aibku hingga aku akan perbaiki. Beliau mengatakan 2. Aibmu 2. Yang pertama, kau sehari ganti baju 2 kali, boros. Baju itu sehari sekali. Mulai bangun tidur, mandi,
pakai baju ini, ya sampai malam ya ini. Seakan bojomu mumbah. Ganti-ganti boros. Ini khalifah. Kemudian nggih, amma hadza laqad kufitu. Cukup. Aku dari sekarang baju sehari sekali. Sing keloro. Yang kedua, sami'tu. Aku dengar kau kalau makan di nasimu atau di makananmu ada 2 macam lauk. Rasulullah itu cuma 1. Gak usah terlalu berlebihan kalau makan. Satu aja lauk. Sego, mbek tempe, ya wis cukup. Sego mbek dadar jagung, wis cukup. Sego, menjes, dadar jagung, ndok ceplok, kerupuk. Ditambahi pitik. Kebanyakan. Cukup 1. Lauknya itu 1, tidak usah banyak-banyak. Khalifah loh. Katanya kufi itu cukup. Mulai sekarang saya nggak makan kecuali lauknya 1. Jamak tabaina idamain. Kita kan paling melarat di kini mangani ono 4 macam ini. Segone kadang-kadang orang macam. Sego Madura, sego jagung dicampur niki. Cukup 1. Ya, karena kita macam-macam makanan, akhirnya macam-macam penyakitnya. Kecuali nek sampean jamu tamu. Kon gara-gara aku ngomong ini, ono tamu mbok sego mbek tempe. Ngene tok lho jarine Habib Jamal. Wong gak oleh lauk 2 macem, sak macem tok ae. Iki dalile wong medit iki. Kalau buat tamu kasih yang macam-macam. Tolong takmir rungokno ya. Engko aku dikene mangan dikene dadar jagung tok mering ini. Jadi kalau ikram memuliakan tamu macam-macam enggak apa-apa, memuliakan tamu. Tapi kalau di rumah kita cukup. Jangan terlalu makan mewah-mewah terus-terusan. Ya. Lah orang Indonesia ini kan masya Allah, fi kulli makanin makan. Di setiap tempat mangan. Makanya kiai kan sing guru lemu kabeh. Kalau lek wis undang yo mangan ping 4 nanti. Kalau enggak dimakan makanannya nyesel. Nih. Makanya bulan Maulid wingi nang mundak 6 kilo lho. Undangan panganan dong. Masya Allah, mangan kene mangan kono. Nah, orang itu harus tahu kekurangan dirinya. Yang itu nggak akan mungkin dibuka kecuali orang lain yang buka. Lah kalau kita nggak mau ya sudah, kita nggak akan maju. Kita mesti tanya sama orang. Sampai lihat kekurangan saya di mana. Kon niku keras. Kon niku kasar. Kon niku karepe dhewe. Kon nek wis karepmu. Kon ini tanya. Dan kalau sudah tanya, ini orang baik, jangan terus dituduh. Iki iri aku. Hasud iki, rada gak enak ati. Kono sing penyakit ten saiki. Dia itu mau membuka, tidak apa-apa sudah tutup. Dia mau iri, dia mau apa, tutup semuanya. Yang penting kita mesti punya orang yang selalu menunjukkan, membuka aib kita. Agar apa? Kita bisa ngobati. Yang masalah itu kalau kita nggak tahu aib kita, gimana ngobatinya? Sampai ke dokter, terus ngomong be dokter, Pak saya sakit. Ditanya sama dokter, sakit apa? Nggak tahu. Lo sing mbok rasa napa? Mbuh. Dikei obat apa be dokter? Gimana mau diobati?
kita nggak tahu sakitnya kita di mana, ngobatinya gimana? Kan nggak mungkin hadirin. Makanya kita mesti tanya orang yang tahu kita, aku ini obat penyakitku di aibku di mana? Jangan jadi orang tertutup, nggak maju-maju, tertutup kalau sama orang, tapi harus punya satu orang yang terbuka. Datang temenmu yang dekat, yang Anda yakin ini orang cinta, duduk no aibku di kurang, kok iki masya Allah gini tinggal no wis wong kayak ngono gak ono apike. Gak mau saya teman kayak gitu. Saya mau teman yang buka aib saya, supaya saya bisa memperbaiki. Iso ngobati, aku lara apa panuwun ndi nek kene diobati. Panuwun ngombe iki lho obat kalpanak. Panuwun ndi gak ero umbene. Ya nggak bisa hadirin, harus tahu di sini, di sini pan obat. Paham? Begitu juga aib kekurangan diri kita yang tahu orang lain. Paling tepat guru, nek sampean duwe guru, duwe kiai paling enak. Karena sampean bisa banyak nerimanya daripada tidaknya. Walaupun sebagian guru nggak mau, tapi nyindir di majelis seperti ini. Kalau hatinya orang bersih, aduh kena aku. Waduh ya iki aku iki. Waduh iki aku. Itu hatinya orang bersih. Nek sing ngerusuh, oh Pak Ijo iki. Oh Haji iki maksudnya Habib aku. Ini orang kotor hatinya. Kalau orang hatinya bersih, aku kena. Aduh iki cocok. Ceramah Habib kayak aku. Wis tepak wis aku iki. Itu bener. Ya. Makanya orang itu, kata ulama, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, kalau Allah mau kebaikan kepada hambanya dikasih 3 hal. Faqahahu fid din, disenengno ngaji kayak gini. Lho sampai ini berarti Gusti Allah seneng lho. Buktinya digiring ngaji. Yang kedua, zahadahu fid dunya, dibuat enggak terlalu cinta, enggak cinta dunia. Kalau Allah sudah enggak seneng dengan hamba, digawe edan mbek dunya. Tapi kalau Allah sudah seneng dengan hamba dan dia menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, dibuat dia itu cari dunia tapi enggak cinta dunia. Kan dunia enggak masalah, cintanya ini loh yang masalah. Kalau sudah di hati kita cari dunia hilang jarno dudu rezekiku. Oh iki tepak iki. Gusti Allah seneng mbek wong ini. Dan yang ketiga, arrafahu bi uyubi nafsi. Allah kalau pengen kebaikan kepada hambanya, dikenalkan atas kekurangan dirinya. Kilo kekuranganmu dengan cara-cara apapun. Disebutkan di sini yamshi ila ikhwani, pergilah ke rumah saudaramu, temanmu, tanya apa kekuranganku. Minimal seminggu sepisan takono, aku kekuranganku apa? Kekuranganku. Ada orang tanya gitu dijawab, kok niki baperan, bukan baper. Tapi ingin tahu supaya saya obati. Kalau sampai nang dokter, sampai sakit, yang mana yang sakit tak tahu. Terus ngobati ini ya apa? Nek dokternya aku tak tulis baikon. Insyaallah hilang kon. Sak nyawamu hilang kabeh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasa'ah fiha yukhalla baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halal. Dan saat buat refreshing yang halal, dan saat mengosongi waktunya untuk dirinya dan kenikmatan dunia yang halal. Oh kan enak, gak apa-apa kon nang alun-alun, gak apa-apa, tapi lek sembahyang nang masjid, keluar dengan keluarga, jalan-jalan, gak apa-apa. Kita mesti menikmati karunia Allah, harta yang dititipkan kepada kita untuk membahagiakan keluarga kita, anak kita, diri kita sendiri,
dengan lezatnya dunia. Tapi yang halal. Jangan kau pakai waktumu untuk kenikmatan dunia yang haram. Makanya orang yang refreshingnya minum minuman keras, goblok, tidak berakal. Orang yang refreshingnya ngerasani orang, ghibain orang, haram. Orang yang refreshingnya zina, atau nang panti pijet, ini orang tidak berakal. Tapi kalau orang berakal, menggunakan waktunya refreshing yang halal. Refreshing yang halal niku napa? Jalan-jalan dengan keluarga, jalan-jalan dengan temannya, olahraga, sepedaan, halal iki. Sepedaan niku hukumnya apa? Halal. Tapi di tengah embong haram. Nggak diserempet, repot. Tapi memang gimana lagi kalau di luar negeri jalannya sepeda itu ada jalan khusus, di negeri kita nggak ada. Jadi ya di jalan-jalan sepedaan. Nah, ini bahaya mestinya. Refreshing itu berenang tapi nutup aurat. Nek berenang sempakan tok haram. Berenang celana daleman aja haram karena buka aurat. Refreshing itu cari yang halal banyak. Nonton bioskop gimana hukumnya? Nah ini repot. Kalau bioskop keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau di bioskop itu ada lagi perempuan gendaan, haram. Tetapi kan kita nggak ikut, tetap kita kumpul di satu tempat yang di situ orang-orang berlaku tidak senonoh. Gini loh hadirin, kaidah orang maksiat di satu tempat kena semua. Sebagaimana Rasul mengatakan, barang siapa yang hadir di saat pembunuhan seseorang dan dia diam, dia hanya lihat saja, maka laknat Allah turun bagi yang membunuh dan yang hadir. Jadi kalau bioskop itu bioskop keluarga, yang masuk semua suami istri atau kakak adik, monggo. Tapi orang-orang pacaran terus pegang-pegangan jadi haram, semuanya kena itu. Tak gedung bioskop. Makanya kan pondok tidak memperkenankan santrinya nonton bioskop. Tidak boleh nonton bioskop. Zamannya aku mondok biyen ketemu nonton bioskop digundul. Padahal yo aku rono ambek koncoku Fuad. Mosok gendaan Bu Fuad aku. Padha lanange. Tapi ya karena guru saya Ustaz Abdullah Abdun mengatakan itu tempat nggak bagus. Terus banyak refreshing yang halal. Sampai kadang-kadang ya 3 bulan sekali jangan bojomu nyewa villa, nyewa hotel, duduk ya lihat pemandangan, refreshing halal. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang bodoh, refreshingnya itu haram. Punya uang judi, Singapura, lapor judi. Orang tidak berakal itu. Orang yang ngikutin nafsu, ngikutin syahwat. Seakan orang hiburan buat diri dan keluarganya yang halal. Nggak apa-apa, jadi ini loh tempat-tempat hiburan di Batu ini kan banyak. Datang jak anak-anak, nggak apa-apa, halal itu. Delok kebun binatang. Ono kedai, kamu pemadak norupo. Delok boyo. Terus bojomu ngomong, Pak, mirip sampeyan ini. Enak loh Islam ini. Sa'ali nafsak wa sa'ali rabbak, kata orang Arab. Sebentar untuk dirimu, sebentar untuk Tuhanmu.
Tapi juga jangan refreshing terus, mana ibadahnya? Mana lihat kekurangan dirinya? Mana ngitung-ngitung kekurangannya? Nah, yang nomor 4 ini sebagian orang refreshingnya beda. Apa? Kayak guru saya. Guru saya itu kalau sudah datang ke Indonesia, acara itu sehari 3-4, istirahatnya itu kurang, refreshingnya itu kurang. Sampai ada satu orang yang ngatur jadwal beliau itu ngomong, Habib, nanti ada waktu, jadi setiap 3 hari 1 hari kosong, 3 hari 1 hari kosong untuk rohah, istirahat. Jawaban guru saya, rohatuna fi dakwah, istirahat saya, refreshing saya ya pas dakwah itu. Justru kalau kamu buat waktu kosong malah jenuh saya, tidak nikmat. Nikmatnya ketika saya ngajak orang kebaikan, itu refreshing saya. Padahal undangan nih hadirin kosong, apa mereka salaman nih, luwe kesel maneh. Durung ditambahi bib selfie. Masa mau artis aku ini? Itu yang bikin capek. Tapi hadirin, kalau orang memang sudah menganggap dakwah itu hiburannya, nikmat, nggak capek. Ada orang yang hiburannya dengerin Quran, mestinya ibadah, tapi ini jadi hiburan. Areh ini, ya Bilal, ayo dengarkan suara kamu ngaji, dengarkan. Kalau kita kan lagu, dangdut koplo itu kehiburan kita. Tapi kalau orang-orang soleh hiburannya Quran, hiburannya itu sudah ibadah. Qasidah, nyanjung Rasulullah, itu hiburannya. Nggak nonton TV ya enggak, ndelok sinetron ya enggak. Kita ini kadang-kadang dibuang waktu kita untuk hal-hal yang nggak manfaat, edan-edan, sedilu artis rabi jadi omongan, pegatan jadi omongan, ketangkep bareng jadi omongan. Kalau pohon ngurusi artis itu, iso ngeki syafaat kok ana artis itu. Kurang kerjaan. Ya, kita dipermainkan hidup kita ini dengan televisi. Ya. Varian apa? Corona sekarang apa? Omikron. Mari ngene sinetron. Lebih parah sinetron daripada Omikron ini. Omikron paling seminggu waras, sinetron gak waras-waras. Buang-buang hiburan yang gak manfaat. Cari hiburan yang manfaat. Tadabbur alam, ya. Jalan, lihat, fandur ila nafsika tsumma taqilil alamil ulwi tsumma sufli. Nang gunung delok ciptaane Allah, lihat laut, lihat kebesarannya makhluk Allah, delok laut itu sambil mikir, ya Allah, iki gawe laut sakmene gedene iki carane ya apa? Sing nguras apa? Sing ngisi banyune lho ya apa? Jeding lho 2 jam kadang ngisi banyune. Iki sak laut iku ngisine ya apa? Kolam renang itu sehari loh hadirin. Kolam renang dari kosong sampai penuh itu bisa sehari, bisa 2 hari. Kalau airnya kurang itu bisa 2 hari. Ini laut sing ngisi sapa? Orang kalau sudah lihat laut itu lihat dirinya kecil. Apalagi kalau sudah naik kapal laut. Aduh. Gak bisa bayangin hadirin, laut segitu besarnya. Nah itu kalau dilihat merasa
besar dan keagungannya Allah dalam hatinya. Subhanallah, alangkah agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek ciptaannya aja segini besarnya, bagaimana dengan penciptanya? Iki bumi, ini masih bumi, laut, lihat laut tok durung sak bumi. Bumi itu kecil dibanding planet yang lain, dibanding matahari. Matahari itu di satu galaksi, galaksi itu kecil, ada galaksi yang lebih besar. Ini Allah semua yang ciptakan. Makanya katanya Sahib Jauharut Tauhid, lihatlah kebesaran Tuhanmu melalui dirimu dan ciptaan yang di hadapanmu. Kalau di diri kita lihat, subhanallah, Jepang sampai saiki gawe robot gak iso kayak gini. Delok ta. Lho, sudah cetek-cetek no ini. Ayo robotnya tak kodol. Saya pernah ketemu satu dokter urat saraf. Dia bilang, sampai detik ini Bib ya, robot yang dibuat oleh Jepang itu kalau disesuaikan dengan urat di kelingkingnya, jarinya manusia, paling kecil saja gak listrik, tiang listrik. Kecil tidak bisa. Berjuta-juta urat yang ada di sini, saraf semuanya dibuat setiang listrik. Allah ciptakan saat ini. Belum mata. Waduh. Nah, refreshing kita yang manfaat, tadabbur alam, tadabbur diri dan lain-lain. Tapi yang jelas enak. Di Zabur tadi mengatakan orang yang berakal menggunakan waktunya 4 hal. Pertama ibadah, nomor 1, karena untuknya kita diciptakan. Yang kedua muhasabah diri kita, mikir, tafakur. Ketiga tanya teman apa kekurangan diri kita. Terakhir refreshing yang halal, ditulis di situ wa bainal ladzatihal halal. Buatlah waktu kamu, dirimu, buat dirimu ya, dan keluargamu, anakmu, pokoknya buat untuk dirimu dengan dunia ini dengan yang halal. Baru ini orang yang berakal. Jadi kalau kita nggak pernah refreshing sama sekali, ya usahakan hadirin. Nggak pernah liburan, nggak pernah jalan, nggak pernah ini semua, ya nggak kasih ya, kesempatan. Saya sendiri kadang-kadang kalau dakwah gitu ya sambil, kalau umpama diundang di Lombok 2 hari, minta 3 hari, seharinya jalan-jalan, lihat, ya refreshing kan. Neka ya kewut ya. Cepet tuwek, cepet ngatek ya. Pokoknya hiburannya kiai ya dakwah ambek rabi. Makanya sing gak oleh rabi itu kan cepet mati. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu orang yang berakal. Ya, kalau kita itu kurang ibadah, kurang berakal, kurang muhasabah, kurang berakal, kurang tahu diri kita, kurang berakal, kurang refreshing untuk dunia, kurang berakal. Kalau kita nggak ibadah, nggak punya akal. Kalau kita nggak tahu aib diri kita, nggak punya akal. Kalau kita nggak pernah tafakur atas kekurangan diri kita, tidak berakal. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah dunia ini dan kita tidak menikmati yang halal, kita nggak berakal. Jelas nggih? Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.